Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Inan Kito bersama saya Salinan SPD dalam pembelajaran jarak jauh SMA Negeri 1 Cipunduy. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, kenapa keanekaragaman hayati Indonesia ini kita harus bahas? Seperti yang kita kaji pada materi sebelumnya, bahwa biologi itu sendiri adalah ilmu tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini setelah kita lakukan identifikasi mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti membutuhkan nutrisi, bernapas, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan sebagainya. Dari ciri-ciri itu, ternyata di permukaan bumi ini sangat banyak keanekaragamannya, atau makhluk-makhluk hidup itu sangat banyak dari segi jenisnya. Nah, termasuk di Indonesia itu sendiri. Indonesia itu sendiri memiliki keanekaragaman yang sangat luas. Makanya, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia ini dipengaruhi karena letak Indonesia itu dilintasi oleh garis khatulistiwa, di mana Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat BT hingga 141 BT. Nah, dengan demikian Indonesia ini terletak di daerah yang beriklim tropis. Kita sudah tahu sendiri bahwa negara-negara yang beriklim tropis memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Makanya, Indonesia dikenal dengan sebutan Mega Diversity Country karena memiliki jumlah keanekaragaman yang sangat-sangat tinggi. Selain Indonesia sendiri, negara yang mempunyai keanekaragaman yang tinggi itu ada negara Brazil dan Zaire. Negara-negara ini adalah negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Dengan keanekaragaman hayati ini, di Indonesia itu memiliki ciri khas keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan keunikan-keunikan tersendiri. Ilmuwan Alfred Russel Wallace dan Weber, ilmuwan yang membagikan wilayah persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia menjadi 3 kelompok yang berbeda. Nah, zona-zona ini mereka sebut sebagai zona penyebaran makhluk hidup di Indonesia. Ya, jadi ilmuwan ini mengatakan ada 3 zona penyebaran makhluk hidup di Indonesia, yaitu ada zona orientalis atau disebutnya zona Asia, ada zona peralihan, dan ada zona australis. Di mana saja letaknya? Zona orientalis atau zona Asia itu meliputi seluruh pulau Jawa, seluruh pulau Sumatera, seluruh pulau Kalimantan. Yang kedua, ada zona peralihan. Zona peralihan ini meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk zona australis itu terdapat pada Papua, Provinsi Papua Barat, dan Irian Jaya. Faktor penyebab biodiversitas Indonesia ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan di mana setiap pulau memiliki keadaan alam yang sangat-sangat berbeda, mempunyai keunikan-keunikan tersendiri.
Faktor-faktor menyebab biodiversitas Indonesia itu, yang pertama, banyaknya pulau yang tersebar di Nusantara terisolasi beribu-ribu tahun, sehingga tingkat endemisnya sangat tinggi. Maksudnya, banyak pulau-pulau di Indonesia ini dia terisolir. Terisolasi itu artinya tidak ada kontak makhluk hidup yang di dalam pulau itu dengan makhluk hidup yang ada di luar pulau. Makanya disebutnya mereka terisolasi. Nah, dengan terisolasinya makhluk hidup di pulau-pulau kecil itu, dalam jangka waktu yang beribu-ribu tahun, akan terjadilah penumpukan penumpukan populasi hanya terdapat di wilayah itu. Sehingga di wilayah itu akan memiliki hewan-hewan yang berbeda dengan pulau-pulau yang lain. Yang kedua, setiap zona geografi memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya, kita ambil di Sumatera dengan daerah yang ada di Papua. Itu mempunyai secara geografis, secara karakteristik hutannya itu sangat-sangat berbeda. Makanya untuk tumbuhan, hewan yang menghuni hutan-hutan itu juga akan mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, karakteristik yang berbeda ini sangat beraneka ragam ada di Indonesia. Makanya penghuninya juga akan beraneka ragam. Yang ketiga, wilayah laut yang sangat luas dengan biodiversitas spesifik. Ya. Ini juga yang akan menyebabkan tingginya biodiversitas di Indonesia atau tingginya keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Berikut merupakan contoh hewan-hewan khas yang menghuni zona orientalis. Yang pertama, ada badak bercula 1, atau sering disebutnya badak Jawa, dikenal dengan bahasa ilmiahnya Rhinoceros sundaicus. Yang kedua, ada harimau Jawa, atau lebih dikenal dalam bahasa biologinya Panthera tigris sundaicus. Nah, badak Jawa sama harimau Jawa di sana menggunakan ujung spesifik menggunakan kata sundaicus karena mereka ditemukan di dataran tanah Sunda atau dataran tanah Jawa Barat. Seperti yang kita tahu, badak bercula 1 itu terdapat di ujung Kulon di Banten. Banten itu masih mempunyai suku Sunda. Makanya namanya dikaitkan dengan suku wilayah itu. Makanya dinamakan Sundaicus. Sedangkan yang ketiga, itu ada harimau Sumatera. Dengan nama biologinya Panthera tigris sumatrensis. Kita beralih dengan contoh-contoh hewan yang menghuni orientalis. Selanjutnya, ada orang hutan. Orang hutan ini kita tahu terdapat di Pulau Sumatera dan terdapat di Pulau Kalimantan. Sedangkan di Pulau Jawa tidak ditemukan orang hutan secara ilmiah, secara alaminya. Ya, secara alaminya orang hutan itu hanya dapat ditemukan di hutan-hutan Sumatera dan hutan-hutan Kalimantan. Kemudian ada bekantan atau monyet berhidung panjang. Ini mukanya merah, hidungnya panjang, ada monyet. Nah, monyet ini dinamakan monyet bekantan. Bekantan juga itu ciri khas hewan yang ditemukan di orientalis. Berikutnya ada Tarsius. Tarsius ini mamalia yang kecil. Mamalia kecil, matanya besar. Ya, dia aktifnya di malam hari biasanya Tarsius ini. Dan selanjutnya ada loris hantu. Ya, loris hantu itu mempunyai muka seperti muka burung hantu, tapi dia adalah hewan mamalia. Kita lanjut. Hewan-hewan yang menghuni zona peralihan. Ya, tadi zona peralihan itu ada di Sulawesi, NTT, NTB. Di situ ada burung maleo. Ada anoa. Anoa ini hampir mirip dengan kerbau, tapi
ukuran tubuhnya lebih kecil. Kemudian ada babi rusa. Babi rusa ini dia jenisnya babi, sangat besar, tapi mempunyai taring yang panjang sehingga kayak membentuk tanduk. Makanya dia disebutnya babi rusa karena taring itu berbentuk tanduk seperti tanduknya rusa. Dan yang paling terkenal contoh dari hewan peralihan ini yaitu komodo. Komodo terdapat di Pulau Komodo. Kita lanjut ke contoh hewan-hewan khas yang menghuni daerah zona Australis. Ada burung cendrawasih, ada burung kasuari, ada burung kakak tua raja. Masih ke hewan-hewan yang ada di zona Australis yang lainnya. Yaitu ada burung nuri, kemudian ada kanguru pohon. Ini merupakan contoh hewan-hewan yang ada di daerah Australis. Daerah Australis ini sendiri yaitu daerah yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu Provinsi Irian Jaya dan Irian Barat. Nah, kita lanjut, masih contoh khas dari hewan-hewan yang ada di zona Australis, yaitu ada kuskus. Kemudian terakhir ada walabi. Ya, contoh hewan-hewan penghuni zona Australis. Nah, ini penghuni-penghuni yang mempunyai keunikan yang khas di daerah itu. Selain hewan-hewan ini, masih banyak hewan-hewan lain yang ada tersebar di Indonesia. Nah, berikutnya kita masuk ke penyebaran flora di zona orientalis. Flora di zona orientalis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga. Misalnya kayu jati, meranti, kruing, mahoni, dan sejenisnya. Tumbuhan ini atau hutan-hutan daerah ini selalu tampak hijau sepanjang tahun dan bersifat heterogen. Heterogen dalam arti sangat banyak sekali keanekaragaman dari tumbuhan-tumbuhan ini. Berikutnya, pada zona peralihan. Di zona peralihan sendiri ada tumbuhan Longisei atau ficus. Ada Gopasa, ada Gufasa, ada eboni, anggrek serat, cempaka hutan kasar, tumbuhan lontar, ajan kelincun, cendana, cengkeh, dan ampupuh. Ya, itulah untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sebarkan video ini kalau dianggap bermanfaat. Saya, Pak Salinan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.